Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita dalam berkat perlindungan Tuhan, serta kasih sayang yang daripada Tuhan, kita boleh ada pada saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita memulaikan aktivitas kita, mari sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan lewat program Renungan Pagi Gereja kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tundukkan kepala, kita berdoa. Kami memanggil nama Tuhan Allah kami di pagi hari yang baru yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan Yesus, kami tidak bisa melangkah tanpa Tuhan. Sebab itu kami berserah pada hari ini, kami rindu bersekutu dengan Tuhan lewat program Renungan Pagi kami. Sebentar kami akan mendengarkan, sebab kami percaya bahwa dalam firman ada kekuatan baru yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Ini kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, pimpin kami Roh Kudus, nyatakan apa yang menjadi isi hati Allah dalam setiap pribadi kami. Biar lewat firman-Mu kami bertumbuh, berbuah, dan bisa berdampak dimanapun kami berada. Dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diberi tema yaitu hanya Tuhan yang tahu. Setiap apa yang kita boleh berikan, setiap apa yang kita boleh sedekahkan kepada orang lain, biarkan Tuhan yang tahu. Biarkan hanya Tuhan yang tahu. Mari kita sama-sama buka ayat kita di dalam Matius pasal 6. Ayatnya yang ketiga sampai keempat. Begini firman Tuhan. Saya akan membacakan kepada sidang jemaat Tuhan. Matius 6 ayat 3 dan 4 berkata begini. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihatnya yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita akan membahas bagaimana kita memberi dengan tulus hati. Memberi adalah kewajiban dan ucapan syukur saya dan saudara karena keselamatan yang daripada Tuhan dan berkat yang daripada Tuhan Yesus yang sudah kita terima. Lakukanlah setiap perbuatan baik. Lakukanlah setiap perbuatan baik yang telah Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya dengan tulus supaya Tuhan Yesus dimuliakan di dalamnya. Dalam Matius pasal 6 ayat pertama sampai ayatnya yang keempat, kalau saudara melihat perikopnya itu berbicara tentang hal memberi sedekah. Di sana Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana caranya kita, orang-orang percaya, orang-orang pilihannya Tuhan memberi sedekah atau berbuat baik kepada orang lain. Ada 3 sikap yang Tuhan ajarkan di dalam perikop ini. Ada 3 sikap yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan saya dan saudara. Bagaimana kita memberi dengan hati yang tulus sehingga pemberian kita itu memuliakan nama Bapa di sorga. Yang pertama, jangan memberi sedekah supaya dilihat orang. Jangan memberi sedekah supaya dilihat orang. Perhatikan pasal 6 ayat pertama. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Di sini dengan jelas Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada sidang jemaat Tuhan, saya dan saudara, saat kita melakukan kewajiban kita sebagai orang percaya dengan berbuat baik atau memberi sesuatu kepada orang lain, janganlah ada keinginan untuk dilihat orang lain atau dipamerkan, Bapak Ibu Saudara. Bila kita melakukan hal itu, kita tidak memuliakan nama Tuhan. Bila kita melakukan hal itu, kita tidak memuliakan nama Bapa di sorga, Tuhan Yesus. Dan kita tidak akan mendapatkan upah yang daripada Allah Bapa di sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika saudara memberi, jangan sampai sedekahmu itu kau memberikan karena untuk dilihat orang.
Dan yang kedua adalah berbicara tentang jangan memberi sedekah untuk memperoleh pujian semata. Ini yang menarik. Ayatnya yang kedua berkata begini. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencenangkan hal itu, supaya yang dilakukan seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Janganlah kita memberi sedekah atau berbuat baik kepada orang lain hanya untuk memperoleh pujian semata. Memang banyak orang pengen dipuji. Memang banyak orang pada zaman sekarang ini pengen disanjung saat kita berbuat baik atau memberi sedekah kepada orang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus berhati-hati. Karena kalau kita memberi sedekah hanya untuk memperoleh pujian semata, hanya untuk memperoleh sanjungan dari orang lain, maka Tuhan Yesus berkata, itu semua dilakukan oleh orang-orang munafik. Itu semua dilakukan oleh orang-orang munafik. Dan mereka ini hanya sudah memperoleh upah, yaitu hanya pujian semata. Jadi orang yang memberi hanya untuk mendapatkan sanjungan, hanya untuk dipuji oleh orang lain, mereka sudah mendapatkan upah mereka pada saat itu saja. Apa upah mereka? Yaitu pujian itu tadi. Sebagai orang-orang percaya, kita berbuat baik, berbagi, atau menolong orang lain, walaupun tidak dipuji, walaupun tidak disanjung, walaupun tidak dilihat oleh orang lain. Karena saya dan saudara, Bapak Ibu semua, kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan memuji kita, Tuhanlah yang akan menyanjung kita, Tuhanlah yang akan membalaskan berkat itu kepada kita, dan kita akan memperoleh upah yang daripada Tuhan itu sendiri. Inilah upah yang mulia. Inilah upah yang kekal. Inilah upah yang indah. Upah yang daripada Tuhan. Itu kekal. Dan yang ketiga, kita harus memberi. Kita harus berbuat baik dan memberi dengan tulus hati. Ayat pokok kita tadi berbicara tentang Matius 6 ayatnya yang ketiga dan keempat berkata begini. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang di sorga, Bapamu yang melihatnya, yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Di sini dengan jelas, berbuat baik dan memberi sedekah dengan tulus hati akan mendapatkan balasan yang daripada Allah. Akan mendapatkan balasan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita percaya bahwa balasan yang daripada Allah, Bapak Ibu Saudara, adalah balasan yang terbaik, balasan yang hidup bagi kita, balasan yang sungguh-sungguh memberkati saya dan saudara. Karena itu, marilah kita memberi, berbuat baik, serta berbagi dan memberikan sedekah dengan tulus hati. Jadi inilah 3 sikap yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6. Ayatnya yang pertama sampai 4. Bagaimana caranya kita memberi, bagaimana caranya kita memberi sedekah, bagaimana caranya kita berbuat baik kepada orang lain, yaitu yang pertama, janganlah memberi sedekah atau berbuat baik supaya dilihat orang lain. Yang kedua, janganlah memberi sedekah atau berbuat baik untuk memperoleh pujian dari orang lain. Dan yang ketiga, kita harus berbuat baik atau bersedekah dengan tulus hati. Sebab itu dikatakan di ayat yang keempat, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, buat anugerah-Mu kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Bagaimana kami memberi dengan tulus hati.
Terima kasih Tuhan, Kau telah mengajarkan kami, dan firman-Mu tidak akan kami sia-siakan. Kami rindu melakukan, belajar melakukannya, dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan beraktivitas, berkati setiap kami, lindungi setiap kami Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Di atas segala permohonan kami, Tuhan Yesus yang dimuliakan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong kita semua. Haleluya.